Bismillah, bagaimana kabarnya teman-teman? Misalnya di sini saya punya sebuah project, kemudian projectnya saya kerjakan dengan menggunakan Laravel. Kemudian ada seseorang yang meminta kita untuk menunjukkan sejauh mana progres yang sudah kita kerjakan terhadap project tersebut. Kalau misalnya kita punya sebuah server di mana kita bisa melakukan deploy dari lokal kita ke server tersebut dan menunjukkan kepada orang lain tentang progres kita, tentu tidak akan menjadi masalah. Tetapi kalau kita hanya punya lokal, kemudian kita ingin menunjukkan progres kita, maka kita perlu mencari solusi tentang hal tersebut. Dan untuk itulah di bagian video kali ini saya akan menunjukkan sebuah tool di mana toolnya bernama ngrok, di mana dengan menggunakan ngrok ini kita bisa melakukan expose ya, atau menunjukkan kepada orang luar dari localhost yang kita kerjakan sehingga dia nanti akan mendapatkan alamat publik di mana alamat publiknya bisa diakses oleh orang lain. Teman-teman bisa buka untuk ngrok.com ya, kemudian kita perlu login ataupun sign up di aplikasi ngrok ini. Kita akan masuk ke ngrok.com, kemudian saya akan gunakan di bagian login ini, maka dia nanti akan meminta kita untuk memasukkan dari email serta password kita. Kalau misalnya kita belum punya email serta password di aplikasi ngrok ini, maka silahkan scroll ke bagian bawah. Di sana nanti akan ada pilihan apakah kita akan login menggunakan GitHub ataupun kita akan login menggunakan Google. Kalau misalnya kita punya Google, maka silahkan diklik saja di bagian login with Google ini, silahkan diklik. Kalau misalnya ada banyak akun, silahkan dipilih salah satu. Kemudian silahkan pilih continue ya, dari akun email yang kita pilih tadi. Maka nanti dia akan masuk ke dashboard yang dimiliki oleh ngrok dan dia akan menunjukkan langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk melakukan expose dari localhost kita. Saya pilih di bagian accept ini, kemudian saya pilih di bagian create account. Kemudian nanti dia akan melakukan survei kecil-kecilan ya tentang penggunaan dari ngrok ini. Nah, di sini ada multifactor authentication. Kalau misalnya teman-teman mau gunakan bisa ataupun bisa kita skip saja. Di sini saya skip dulu. Ya, kemudian saya pilih got it ini. Nanti dia akan melakukan survei kecil-kecilan terlebih dahulu sebelum kita bisa langsung menggunakan dari ngrok ini, teman-teman. Ya, mari kita lihat. Dan di sini dia akan meminta kita untuk menunjukkan tentang role kita. Misalnya saya akan pilih role-nya sebagai app developer. Kemudian saya pilih di bagian software, my own network, kemudian for my developer, kemudian saya klik di bagian continue, teman-teman ya. Maka dia akan langsung masuk ke bagian instruksi, bisa kita pilih di sana untuk OS yang kita miliki. Ada Mac OS, Windows, Linux, Docker, ataupun pakai FreeBSD ya. Karena di sini saya masih menggunakan Windows, saya pilih bagian Windows ya. Maka kita scroll ke bagian bawah, nanti akan ada petunjuk berikutnya. Apakah kita akan melakukan connect menggunakan Windows? Kemudian di sini untuk instalasi ada dua pilihan, apakah kita akan menggunakan Cocolati ataupun kita akan menggunakan yang download saja. Untuk mudahnya kita akan menggunakan yang download saja supaya kita bisa langsung download untuk file yang dimiliki oleh ngrok ini. Saya pilih di bagian download for Windows 64-bit. Nanti dia akan melakukan proses downloadnya di bagian atas di sini. Silahkan ditunggu dulu sampai prosesnya selesai. Proses untuk download kelihatannya sudah. Saya akan buka untuk lokasi downloadan tadi. Saya pilih di bagian show in folder dari lokasi yang kita download tadi. Kemudian kita perlu ekstrak terlebih dahulu ya dari file ngrok tadi. Saya klik kanan. Kemudian saya akan pilih di bagian ekstrak all saja. Sehingga dia akan mengeluarkan untuk isi dari file ngrok yang kita download tadi. Saya pilih di bagian ekstrak, kemudian kita akan masuk ke lokasi dari folder yang baru saja kita download. Nah, di sini adalah lokasi dari folder yang baru saja kita download tadi. Kita double klik saja di bagian file ngrok ini. Ya, silahkan di double klik. Kemudian mari kita buka sama-sama dari ngrok ini. Dan kemudian nanti kita akan lihat bagaimana dokumentasi yang diberikan di bagian situs ngrok supaya kita bisa menggunakan ngrok ini. Ya, coba saya ketikkan ngrok, enter. Ini sudah seperti ini, berarti sudah kita sudah masuk ya, sehingga ngrok sudah bisa digunakan. Saya clear dulu, cls. Kemudian mari kita buka di bagian situs dari ngrok. Sebelum kita bisa menggunakan dari ngrok, kita perlu mendapatkan sebuah token. Untuk tokennya sudah langsung dibuatkan di bagian bawahnya, sehingga kita hanya perlu masukkan perintah ini, ngrok config add out token dan sebagainya. Tidak perlu dihafalkan, tinggal klik saja. Ya, tinggal klik, kemudian kita masukkan ke bagian terminal kita. Ya, di sini saya akan klik kanan saja. Ya, saya akan klik kanan seperti ini, kemudian kita enter. Maka dia akan mendaftarkan untuk server localhost kita ya di bagian ngrok.
Setelah kita memasukkan dari tokennya tadi, kita perlu memasukkan dari localhost yang kita punya beserta dengan potnya sehingga dia akan mendapatkan alamat publik. Setelah kita masukkan untuk tokennya tadi dan kita coba scroll ke bagian bawah, maka di sini tinggal kita masukkan perintah ngrok, kemudian ini adalah tunnelnya atau mungkin potnya begitu ya. Kemudian di bagian bawahnya ini adalah alamat yang akan kita masukkan dari lokal kita. Nah, di sini alamat saya adalah di localhost 8000 sehingga di bagian belakang ini bukan 8080 tetapi 8000. Ini saya akan copy saja, kemudian saya akan masukkan ke terminal yang saya punya. Coba saya ulangi dulu. Saya clear, kemudian saya akan klik kanan saja. Ya, saya klik kanan, kemudian tinggal di bagian 8080 saya ganti menjadi 8000 seperti ini. Ya, kemudian saya akan enter. Nanti dia akan memberikan alamatnya di sini, contohnya adalah 1BDB-114 ya. Ini saya akan copy. Dan ini adalah alamat yang bisa kita sebarkan ya, di mana di sini kalau misalnya seseorang melakukan akses kepada alamat ini, maka dia akan melakukan akses juga ke lokal kita. Tentunya kalau lokal kita nyala. Kalau misalnya lokal kita tidak nyala, maka dia tidak akan bisa melakukan akses ya. Ini saya klik kanan saja, kemudian saya akan letakkan di sini. Ya, kemudian saya akan enter. Harusnya biasanya dia akan memberikan sebuah peringatan ya, apakah kita akan mengunjungi alamat yang diberikan oleh ngrok ini ataukah tidak. Saya klik saja di bagian visit site, nanti harusnya dia akan menampilkan hal yang sama dari lokal kita ya di sini. Maka kalau kita lihat dari alamat yang diberikan ngrok, maka tampilannya kurang lebih sama seperti yang saya punya di lokal yang saya punya tadi. Terima kasih sudah menyimak, semoga ada manfaatnya. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.